Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya. Masuk di bab 9 sistem operasi ya. Ini cakupan kita kali ini. Kemudian masuk kita ke dalam manajemen perangkat input output ya. Jika kita amati lebih lanjut bahwasannya sebagian besar kode dalam operasi sistem ya, sistem operating system whatever ya, up to you. Nah, itu dikhususkan untuk melakukan manajemen input output ya. Karena pentingnya kehandalan dan kinerja dari sistem meningkatkan begitu banyak perangkat input output. Nah, dalam bentuk umum ya, pada sebuah sistem komputer modern yang saat ini ya, nah itu terdiri dari memori ya, CPU, memori, dan berbagai macam controller ya yang terhubung bersamaan dengan bus. Nah, ini gambarannya, ini bus ya, ini CPU, ini memori ya. Kemarin kita belajar ya tentang memori. Kemudian ini kan perangkat input outputnya ya kan, apapun itu. Nah, di sini ada namanya controller ya. Kalau dia menampilkan monitor, dia pakai video controller. Kalau dia keyboard, berarti keyboard controller. Kalau floppy, dia floppy controller ya. Kemudian kalau dia hard disk, ya hard disk controller. Nah, itu semua terhubung dengan yang namanya bus ya, atau common bus. Nah, ini gambarannya ya. Nah, dari gambar di atas itu kan terlihat ya beberapa komponen. Kalau teman-teman lihat ya, ini ada beberapa komponen ya, yang dimana ya, jika kita menggunakan perangkat-perangkat ini, misalkan ini ya, perangkat-perangkat tersebut itu dia memiliki controller nih, 1, 2, 3 ya, ini perangkatnya. Nah, setiap controller itu mengurusi kumpulan register yang menjalankan semua perintah ya. Perintahnya apa misalkan ya. Nah, baris perintahnya juga kemarin kita sudah bahas ya. Baris perintahnya selalu dengan bentuk ini ya, bilangan ya. Dalam SO, sistem operasi ya, setiap controller perangkat ya selalu memiliki driver. Nah, makanya kenapa kalau beberapa perangkat misalkan printer itu mesti disertai CD drivernya ya, atau bisa download di webnya seperti itu. Nah, bisa disebut juga ya, sebuah perangkat itu membutuhkan user interface. Ini typo. User interface itu menghubungkan antara perangkat dengan sistem operasi gitulah ya, katakanlah ya. Nah, coba diperhatikan dari gambar ini ya. Gambar ini itu kan gambaran input output bekerja ya. Cara kerjanya input output ini ada beberapa tahapan ya. Saat operasi input output itu dimulai ya, driver perangkat ya, ini kan perangkat ya. Nah, itu memuat register-register ya, memuat register-register yang sesuai di dalam controllernya ya. Nah, controller memeriksa isi register tersebut ya, set ya. Nah, kemudian diperiksa. Setelah diperiksa register tersebut untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya controller memulai transfer data dari perangkat ke buffer controller. Nah, ini contoh dari mulai mentransfer ya data nih mentransfer data ya, kemudian dipindahkan ya. Nah, itu untuk gambaran ininya input outputnya. Nah, setelah transfer data selesai, controller perangkat memberitahu driver perangkat ya, melalui interupsi bahwa controller telah selesai. Kemudian driver perangkatnya tersebut mengembalikan kontrol ke OS atau operating system. Nah, interupsi tersebut
baik untuk transfer data kecil ya, dia bisa untuk data kecil. Kalau untuk interupsi ini seperti gambar ini ya, gambar ini itu untuk data kecil ya, ini perangkatnya. Kalau kalian perhatikan kan ada bintik-bintik apa colokan di dalam apa kita masukkan ini biasanya ke proyektor itu loh. Nah, seperti itu controller sama bus ya. Nah, interupsi tersebut itu untuk data kecil ya. Nah, tetapi jika datanya banyak itu akan menghasilkan overhead yang tinggi. Makanya ada yang namanya DMA yang tadi yang miring ke sini itu. Nah, ini DMA ini DMA ya. Ini DMA. Nah, kemudian DMA itu ya atau juga disebut dengan direct memory access ya. Nah, dia berfungsi sebagai controller mentransfer sejumlah blok data secara langsung ya. Kemudian dari lokal buffernya ya itu ke memori tanpa melibatkan CPU ya. Hanya satu interupsi ya yang dihasilkan per blok untuk memberitahu driver perangkat bahwa sistem operasi itu sudah selesai. Nah, saat controller sedang melaksanakan operasi ini, CPU tidak menyelesaikan pekerjaan lain gitu. Nah, untuk perangkat input outputnya, untuk mekanisme aliran data ya, data perangkat input output itu dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu block device dan juga karakter device ya. Kalau untuk block device itu menyimpan informasi dalam blok yang berukuran tetap ya, biasanya 512 sampai 536 byte ya, yang memiliki satu alamat, contohnya USB, hard disk ya itu. Nah, kemudian untuk karakter device-nya dia menyimpan informasi dalam aliran karakter tanpa struktur blok, tidak punya alamat ya, yang tidak punya fungsi dan juga tidak punya fungsi pencarian seperti printer, mouse ya, kemudian network interface ya. Nah, ada perangkat input output juga dibagi berdasarkan ini dua ya. Yang pertama yaitu human readable ya, yang kedua mesin readable ya. Kalau untuk human readable itu komunikasi dengan manusia ya, istilahnya bagaimana perangkat itu dia berhubungan dengan manusia. Kalau yang mesin itu komunikasi dengan perangkat, dengan elektronik ya, misalkan sensor, controller, kalkulator ya. Nah, kemudian ada juga komunikasi ya, berdasarkan komunikasi, yaitu komunikasi jarak jauh ya, seperti modem. Ini yang komputer modern saat ini. Nah, untuk input output unitnya itu terdiri beberapa komponen ya. Yang pertama yaitu elektronik, yang kedua mekanik ya. Kalau untuk elektronik itu biasanya berupa device controller atau chip atau circuit card ya dalam PCI. Nah, kalau mekanik dia device input output seperti monitor, keyboard, USB, printer, hard disk, tipu. Nah, ini gambaran aliran dari perangkat input output ya. Ini penjelasannya dari device, ini kan device ya, mengirimkan serial bit stream ya. Bit stream, primable sama ACC, error correction code ya. Itu masuk ke controller dan diubah ya atau dikonvert itu menjadi sebuah block byte. Nah, lalulah masuk ke dalam memori utama. Oke. Nah, perangkat input output itu dapat dibedakan melalui beberapa substansi ya. Yang pertama yaitu data rate atau kecepatan transfer data, kemudian application, kemudian ada kompleksitas kontrol ya, complexity of control, kemudian ada unit transfer data representation ya. Nanti teman-teman bisa baca di modul 9. Ada juga error condition, itu
menangani jenis-jenis error ya. Nah, kita lihat ini gambaran dari data rate ya. Kalau kita lihat dari tabel ini ya, kita bisa membaca kecepatan transfer data ya lebih rendah dibandingkan prosesor ya. Jadi ada pengaturan tersendiri bagi masing-masing perangkat ini agar dapat berkomunikasi ya. Ini modemnya 7 kilobyte per second dan seterusnya. Itu bisa dibaca ya ininya, transfer datanya itu. Nah, kemudian ini gambaran memory map ya, map memory input output. Jadi mekanisme untuk mengatur bagaimana input output itu dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, semisal controller dapat berkomunikasi dengan CPU ya. Kemudian perangkat input output punya perangkat buffer di mana sistem operasi dapat melakukan read or write. Lalu bagaimana CPU dapat berkomunikasi dengan perangkat lain ya secara bersamaan. Nah, ini ada 3 ya caranya ya. Nih, teman-teman nanti bisa baca di bab 9 ya. Misalkan memori dengan port input output ya. Kemudian yang pertama itu ya, ini dipisahkan ya. Ini gambarnya. Yang ini dipisahkan antara memori dan port seperti itu. Yang kedua juga ya, itu menentukan semua register controller ya ke dalam ruang memori. Biasanya dia ditaruh di paling atas. Yang ketiga juga ya, menggunakan memori map, dan seterusnya. Nih. Kemudian untuk evolusi perangkat input output ya, ini ada beberapa ya. Ini dari tabelnya bisa kita lihat ya, sebagaimana nih untuk ini ada 3 pengaturan dalam pengorganisasian perangkat input output. Yang pertama programmer ya, program. Yang kedua interrupt itu seperti perintah juga ya, atau driver ya, driver. Kemudian ada DMA direct access memory ya. Itu semua materi-materi kita di bab 9. Nanti teman-teman bisa baca, cuman 10 halaman kok ya. Semoga bermanfaat dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.